Assalamualaikum, selamat pagi anak ibu semuanya. Pagi, selamat pagi Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik Bu. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa untuk ketua kelas dipimpin doa terlebih dahulu nak. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, untuk sekretaris, dilihat dulu temannya ada yang tidak hadir. Hadir semua Bu. Oke, baik. Karena semuanya sudah hadir, berarti kalian sudah semangat nih ya untuk belajar. Semangat Bu. Nah, jadi sebelumnya ibu mau bertanya nih pada kalian untuk tahu nih biar kalian di rumah tuh belajar nggak. Jadi apa sih materi kita minggu lalu? Ikatan kimia Kimia, Bu. Oke, tanya nih, apa sih ikatan kimia itu? Yaudah, masih ingat nggak? Hai Bu, Ya, Esa. ikatan kimia itu adalah gaya tarik antar atom untuk mencapai kestabilan. Oke, benar. Terima kasih, Esra. Nah, jadi atom itu dia akan saling berikatan untuk mencapai kestabilan. Nah, jadi materi kita sebelumnya itu sangat berikatan atau berhubungan pada materi kita hari ini, yaitu asam basa. Di mana asam basa juga terjadi perikatan antara ion dan partikel. Oke, langsung saja di sini kita akan membahas materi kita, yaitu asam dan basa. Oke, sebelumnya ibu ingin bertanya nih. Nah, mengapa air jeruk dan cuka itu dia terasa masam, kemudian sabun terasa licin, dan obat mah memiliki rasa yang pahit? Nah, apa sih perbedaan sifat dari zat-zat tersebut? Ada yang tahu? Saya Bu. Ya, untuk dari Imam? Karena perbedaan kandungannya di setiap bahan itu berbeda-beda Bu. Oke, bagus. Nah, langsung saja kita bahas ya. Di mana tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, kalian harus mampu memahami perbedaan dari konsep dan asam dan basa menurut teori Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan Lewis dengan tepat. Untuk yang kedua yaitu kalian harus mampu mengidentifikasi dan membedakan sifat asam dan basa menggunakan indikator alami dan kertas lakmus dengan benar. Dan tujuan yang ketiga itu kalian harus mampu menganalisis dan membandingkan hasil perubahan warna antara indikator alami dan kertas lakmus berdasarkan hasil praktikum dengan benar. Oke, langsung saja. Di mana asam ini adalah suatu zat yang memiliki pH kurang dari 7, kemudian dia memiliki rasa yang masam, bersifat korosif, dan dia ketika dilarutkan dalam air, dia akan menghasilkan ion hidrogen atau H+. Selanjutnya pada basa, yaitu zat yang memiliki pH lebih dari 7, kemudian dia memiliki sifat yang licin bila terkena kulit, kemudian dia memiliki rasa yang pahit, dan dia menghasilkan ion hidroksida atau OH- ketika dilarutkan dalam air. Nah, di sini asam basa juga memiliki ketiga teori, yaitu teori Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan Lewis. Di mana pada asam basa menurut Arrhenius yaitu asam ketika kita larutkan dalam air dia akan menghasilkan ion hidrogen atau ion H+. Kemudian pada basa ketika kita larutkan dalam air dia akan menghasilkan ion hidroksida atau ion OH-. Nah, selanjutnya muncullah teori baru yaitu teori Bronsted-Lowry, di mana asam sebagai pendonor proton atau penyumbangkan protonnya kepada si basa. Nah, sedangkan si basa ini sebagai akseptor atau penerima proton atau H+. Nah, pada teori Bronsted-Lowry ini dia memiliki konsep pasangan asam basa konjugasi. Nah, selanjutnya muncullah teori baru atau teori penyempurna dari teori-teori sebelumnya yaitu teori Lewis, di mana menurut Lewis asam adalah penerima pasangan elektron bebas, sedangkan si basa adalah penyumbang pasangan elektron bebas. Nah, untuk kalian memahami lebih lanjutnya di sini Ibu akan menampilkan satu video. Kalian harus memperhatikan. Nah, sebelum Ibu menampilkan satu video ini, Ibu akan membentuk kalian menjadi dua kelompok. Untuk Sarnika, Esra, Tien, Grace sama Elsa itu kelompok 1. Untuk Delima, Najwa, Asti, si Astri, Jua sama Najwa itu kelompok 2 ya. Baik Bu. Oke, dibentuk dulu kelompoknya. Oke, sudah dibentuk kelompoknya? Sudah Bu. Oke, di sini Ibu akan menampilkan videonya. Kalian harus memperhatikan dan kalian coba diskusikan ya. Baik Bu. Baik Bu. Nah, di sini ada videonya. Kalian harus diskusikan bersama kelompok kalian ya. Baik Bu. Nah, pasti rasanya beda. Jeruk nipis ini memiliki rasa yang masam, sedangkan obat yang kamu minum saat demam itu memiliki rasa yang pahit. Kenapa rasa keduanya bisa berbeda?
H+. Nah, adanya ion H+ ini akan membuat jeruk nipis rasanya asam. Nah, sebagian besar buah-buahan mengandung asam organik lemah seperti asam citrat yang terdapat di dalam jeruk nipis. Kemudian ada asam malat, ini pada apel. Kemudian ada asam tartrat, ini pada buah anggur. Nah, kemudian ada pula asam ascorbat yang dikenal sebagai vitamin C yang banyak terdapat di dalam buah yang berasa masam seperti lemon. Nah, kemudian obat pil yang kamu minum di saat kamu sakit. Nah, kenapa obat itu terasa pahit? Itu karena dia mengandung senyawa basa. Nah, senyawa basa mengandung ion OH. Nah, adanya ion OH inilah yang menyebabkan bahwa pil ini rasanya pahit. Nah, jadi rasa masam dan rasa pahit ini merupakan salah satu sifat atau ciri dari asam basa. Nah, untuk lebih lanjutnya, mari kita membahas tentang sifat asam dan basa. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, dari segi rasa, asam ini memiliki rasa yang masam, sedangkan basa memiliki rasa yang pahit. Nah, lalu dari segi pH, asam memiliki pH di bawah 7, sedangkan basa memiliki pH di atas 7. Nah, jadi jika larutan memiliki pH 7, artinya larutan tersebut bersifat netral karena tidak di bawah dan tidak juga di atas. Nah, kemudian ciri-ciri lainnya dapat dilihat dari indikator asam basa yang biasa digunakan, yaitu lakmus. Nah, jadi jika suatu larutan bersifat asam, maka ia akan menyerangkan lakmus biru. Nah, sementara itu, jika larutannya bersifat basa, maka ia akan membirukan lakmus merah. Jadi jangan terbalik ya, guys. Oke, selanjutnya cara membedakan asam dan basa. Jadi senyawa asam dapat dengan mudah ditemukan pada buah-buahan seperti jeruk dan lemon. Nah, selain itu bisa juga ditemukan di berbagai bahan makanan seperti cuka. Nah, bahkan senyawa asam ini juga dapat digunakan bahan pengawetan makanan, misalnya asam benzoat, di mana asam benzoat ini dapat dimanfaatkan sebagai pengawet jus, buah, dan selai. Sedangkan untuk senyawa basa umumnya dapat ditemukan pada benda yang masaknya pahit seperti yang tadi obat atau bisa juga sabun. Nah, sudah paham membedakan asam dan basa? Nah, apakah kita membedakan asam dan basa melalui rasanya masam dan pahit saja? Jadi tidak itu. Jadi ada cara yang lebih aman untuk membedakan mana yang merupakan senyawa asam dan mana juga yang merupakan senyawa basa. Salah satunya tadi adalah dengan menggunakan indikator lakmus atau pH meter. Nah, selain itu, kamu juga bisa menggunakan bahan-bahan alami yang berwarna cerah sebagai indikator untuk mengidentifikasi asam dan basa. Misalnya bunga kembang sepatu dan bunga kana. Nah, ketika bunga kembang sepatu dan bunga kana ini dimasukkan ke dalam larutan asam, maka akan berubah menjadi merah muda dan terang daripada warna semula. Tetapi jika dimasukkan ke dalam larutan basa, maka warnanya akan berubah menjadi gelap dari warna semula. Nah, jadi seperti itu. Kita juga bisa membuat larutan asam basa. Bagaimana caranya? Mari kita simak. Nah, jadi membuat larutan asam basa ini dapat diperoleh dengan larutan asam basa secara langsung di dalam air. Selain itu, larutan ini juga dapat diperoleh melalui reaksi antara senyawa oksida dengan air. Nah, reaksi antara oksida asam dengan air ini akan menghasilkan larutan asam. Sedangkan reaksi antara oksida basa dengan air akan menghasilkan larutan basa. Nah, larutan basa ini juga dapat dihasilkan dari reaksi antara logam reaktif dengan air. Oksida sendiri. Oke, setelah kalian menonton video ini, apakah kalian sudah lebih memahami apa sih itu asam basa, kemudian indikator apa saja yang digunakan, dan apa saja perubahan warnanya? Apa kalian sudah paham? Sudah, Bu. Oke, selanjutnya Ibu akan membagikan kalian LKPD untuk kalian diskusikan bersama kelompok kalian. Kasih, Bu. Nah, nanti di situ kalian bisa baca petunjuk dari penggunaan LKPD-nya. Selanjutnya, kalian bisa mengisi bagian rumusan masalah dan pertanyaan pemantiknya. Ibu kasih waktu berapa? 5 menit cukup? Cukup, Bu. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Apa ya? Kamu mau nanya apa? Nah, jadi pada yang rumusan masalah itu kan problem statement itu kalian mengisinya berdasarkan video yang telah kita tonton tadi ya. Itu di situ ada jawabannya semua. Ini semua dikerjain. Dikerjakan satu-satu dulu ya.
Kelompok 2 sudah siap? Belum. Kelompok 1? Belum. Apakah sudah siap? Sudah, Bu. Bu. Kelompok 1 sudah siap ya? Oke, siapa yang mau membacakan rumusan masalah yang nomor 1? Siapa yang bisa membacakan? Jawab. Saya, Bu. Oke, pada Elsa. Jadi dari kelompok kami, apa yang dimaksud dengan asam dan basa itu adalah asam merupakan zat yang menghasilkan ion H positif dalam air, sedangkan basa itu merupakan zat yang menghasilkan ion OH min dalam air. Oke, benar ya. Untuk rumusan masalah yang kedua, siapa yang mau menjawab? Ya, Bu. Iya, kepada Jua. Itu silakan. Larutan asam itu dia mengubah lakmus biru menjadi merah. Kalau larutan basa mengubah lakmus merah menjadi biru. Oke, benar. Untuk yang ketiga, siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Oke, dari mana? Bagaimana perubahan warna indikator pada larutan asam basa, yaitu larutan asam dan basa itu memberikan perubahan warna yang berbeda pada indikator alami maupun lakmus. Oke, benar ya. Dan yang terakhir, siapa yang mau menjawab? Oke, Najwa. Bagaimana menentukan pH suatu larutan dengan jawabannya dengan menggunakan indikator universal, kertas lakmus, dan pH meter. Oke, benar sekali ya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan praktikum sederhana. Nah, jadi di sini kita akan melakukan praktikum sederhana uji pH dengan menggunakan ada air lemon, dengan menggunakan air lemon, kemudian air mineral dan ada air sabun. Selanjutnya kita akan menggunakan uji indikator alami yaitu kunyit dan bunga sepatu. Selanjutnya dengan menggunakan indikator pH, indikator lakmus seperti lakmus merah dan lakmus biru. Nah, di sini Ibu mau perwakilan kelompok 1 orang maju ke depan untuk melakukan praktikum. Siapa yang mau maju? Ya, pada Najwa untuk perwakilan kelompok 2, untuk perwakilan kelompok 1 siapa? Esra. Iya, pada Esra. Silakan itu kelompok kita. Jangan takut kok. Gampang, kamu udah jadi. Bahan ibu. Sini kita sediakan dulu. Oke, pertama kita akan menguji dengan menggunakan indikator lakmus yaitu lakmus merah dan lakmus biru. Nah, tadi kan kalau berdasarkan penjelasan dari video, kalau dia memiliki mengandung larutan asam, dia bagaimana perubahannya? Lakmus merah, darah merah, kalau biru jadi merah. Oke, kalau basa? Lakmus merah jadi biru, lakmus biru jadi biru. Oke, benar ya. Siapa yang mau nyoba lakmus merah? Oke, nah pada Najwa. Yang pertama, lakmus merah kita masukkan ke dalam larutan lemon. Esra biru. Iya. Boleh langsung dimasukkan.
Nah, untuk teman-teman yang lain itu bisa memperhatikan dan langsung mengisi LKPD berdasarkan hasil dari praktikumnya ya. Iya, Ya, Bu. Nah, tunjukkan kepada temannya. Nah, di situ kan kita menggunakan air lemon. Di situ kan tadi Najwa menggunakan lapis merah. Pada lapis merah dia tidak terjadi perubahan warna, berarti lemon mengandung sifat asam. Sedangkan si Esra tadi kan dia memegang Biru. Dia berubah menjadi merah, berarti Asam. biru. Oke, benar ya. Selanjutnya pada air mineral kita masukkan lagi. Nah, pada air mineral kan dia tidak terjadi perubahan warna ya, karena dia memiliki pH yang Netral. atau 7. Oke, selanjutnya pada larutan sabun dimasukkan lakmusnya. Nah, dapat dilihat tadi kan Najwa dia memegang lakmus berwarna merah. Di situ kan dia berubah menjadi biru, berarti air sabun bersifat Basah. sedangkan dia pada lakmus biru tetap biru ya. Iya, Bu. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan indikator alami yaitu kunyit dan bunga sepatu. Yang pertama yaitu bunga sepatu. Siapa yang mau mengujinya? Langsung aja dituangkan ke dalam larutan lemon dulu. Nah, tadi kan di teori video kan kalau misalnya dia bersifat asam, dia akan berubah warnanya menjadi lebih cerah atau pink. Kalau dia bersifat basah, dia akan berubah menjadi hijau kebiruan. Oke, langsung saja Esra. Oke, dapat kita lihat dia berubah warna menjadi lebih muda ya, pink. Berarti dia bersifat asam. Oke, selanjutnya pada air sabun. Nah, tadi kan pada air sabun kan dia kalau dia bersifat basah dia berwarna hijau kebiruan, berarti dia bersifat Basah. Oke, selanjutnya pada air mineral. Pada air mineral dia tidak terjadi perubahan warna ya, atau dia tetap berwarna semulanya. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan indikator yang kedua yaitu indikator kunyit. Pada Najwa, langsung aja masukkan ke larutan lemonnya. Nah, kalau kunyit kan dia tadi kalau dia tidak terjadi, kalau dia warnanya menjadi kuning cerah, berarti dia bersifat asam. Kalau dia bersifat basah, dia warnanya ada yang tahu? Merah kecoklatan. Oke, benar. Oke, ini terjadi pada air mineral dia tidak terjadi perubahan warna ya, berarti air mineral bersifat Netral. Oke, selanjutnya pada air sabun. Nah, tadi kan kalau air sabun, kalau dia bersifat basah, kalau dia menggunakan air kunyit, siapa yang tahu? Dia perubahan warnanya menjadi apa? Kuning ke kecoklatan. Nah, jadi benar ya. Jadi sabun ini dia bersifat basah. Oke, selesai sudah praktikum sederhana kita. Selanjutnya, udah diisi LKPD-nya? Sudah, Bu. Kami sudah bisa duduk. Sudah boleh. Makasih ya Esra, Najwa. Oke, selanjutnya karena kalian sudah mengisi LKPD-nya, siapa yang ingin mempresentasikan ke depan untuk hasil dari praktikum kita hari ini? Siapa? Perwakilan satu orang saja. Oke, kepada Jen. Ya. Di sini saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami dan tadi sudah melihat praktikum sederhana yang telah dilakukan teman juga, di mana pada air lemon ketika dia menggunakan kertas lakmus merah dia tetap merah, dan ketika menggunakan lakmus biru dia menjadi merah.
di mana ini menunjukkan sifatnya lemon itu adalah asam. Iya. Sedangkan untuk si deterjen ketika kita pakai lakmus merah dia berubah menjadi biru dan lakmus biru tetap biru, dia menunjukkan bahwa sifatnya adalah basah. Nah, ketika kita tadi ke air mineral, lakmus merah dan lakmus merahnya tetap berwarna merah dan lakmus birunya tetap berwarna biru, di mana hal ini menunjukkan bahwa air mineral itu bersifat netral. Untuk perubahan indikator pakai si kunyit, pada air lemon dia tetap kuning. Hal ini menunjukkan bahwa dia merupakan asam. Sedangkan di deterjen dia menunjukkan warnanya berubah jadi agak merah kecoklatan gitu, Bu, menunjukkan bahwa si deterjen ini bersifat basah. Sedangkan si air mineral ketika tadi ditambahkan si kunyit dia tetap warnanya kuning, maka dia adalah bersifat netral. Sedangkan untuk perubahan menggunakan indikator si bunga sepatu itu, air lemon itu berubah menjadi terang, menunjukkan bahwa sifatnya adalah asam. Sedangkan si deterjen berubah menjadi warna hijau kebiruan, dia menunjukkan basah. Sedangkan si air mineral itu tetap warna si bunganya, Bu, tetap bahwa dia menunjukkan netral, Bu. Oke, terima kasih perhatian. Kita beri applause dulu. Oke, selanjutnya pada LKPD selanjutnya tuh boleh kalian isi. Kan tadi kan kita udah bahas 3 teori asam basa ya. Di situ di LKPD itu ada beberapa pertanyaan, boleh kalian isi. Dan selanjutnya kan tadi juga udah dijelaskan tentang penerapan dalam kehidupan sehari-hari ya, ataupun kayak penggunaan cuka apa, sabun mandi apa, obat maikur apa. Nah, di situ kalian juga bisa mengisi konsep-konsep asam basanya. Ibu kasih waktu 15 menit ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Kalau ada yang tidak paham boleh ditanyakan. Ibu, Iya, Esra? ini yang teori dari sini gitu. Iya, dibaca aja petunjuknya dulu, pengertiannya, baru nanti dicari dari ini dia termasuk asam ataupun basa dari zat-zatnya ini. Oh, gitu. Kemudian bulikan alasannya. Gitu. Makasih ya, Bu. Iya, Esra. Ibu, Iya, Najwa. ini tadi. Iya. Ya itu kan dia penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Itu kalian buat konsep asam basa itu seperti apa gitu. Ini yang kesimpulannya, Bu. Itu boleh kalian kerjakan nanti di akhir, boleh disimpulkan. Oh, baik. Makasih ya, Bu. Iya. Ibu, sipin. Jangan dipukulin dianya ya. Nggak boleh kayak gitu. Jangan berantem ya. Jadi kalian nggak dapat cinta. Iya, ya, Bu. Siap, Bu. Udah siap nomor 2? Sudah, Bu. Oke, silakan. Kalian mau nggak mempresentasikan ini? Mau Presentasikan yang mana? Yang teori atau yang penerapannya? penerapan Oke, boleh. Siapa yang mau presentasi? Najwa. Astri atau Najwa? Oke, Astri. Pada Astri, dipersilakan. Berdiri aja. Nah, di sini saya akan menjelaskan hasil dari diskusi kami di mana pada penerapan dalam kehidupan sehari-hari, contohnya pada peristiwa yang pertama yaitu penggunaan cuka pada makanan. Nah, untuk konsep asam sendiri itu cuka itu bersifat asam. Nah, untuk penggunaan sabun mandi, sabun itu bersifat basah. Nah, untuk obat mah yang mengandung antasida itu bersifat basah dan bisa juga bersifat basah di mana kandungan dari si obat mahnya itu bisa menetralkan asam lambung. Nah, untuk air kendaraan itu mengandung asam sulfatil. Oke, terima kasih pada Astri. Kita beri applause dulu. Oke, pada teori asam basa siapa yang menjawab? Nanti, Bu. Oke,
Oke, Sarnika. Pada Sarnika dipersilakan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, di mana hasil itu termasuk asam. Asam itu karena menghasilkan ion H+. Kalau NaOH itu basa karena menghasilkan ion OH-, dan NH3 itu basa karena menerima proton atau H+. Oke, terima kasih jawabannya Sarnika. Kita beri plus dulu. Oke, selanjutnya karena kalian sudah memahami, udah paham belum nih? Paham ya. Oke, di sini kita akan mengerjakan beberapa soal. Nah, ini sistemnya kalian harus rebut-rebutan ya antara dua kelompok. Baik, Bu. Sudah siap semuanya? Siap, Bu. Oke, untuk soal yang pertama dibaca dulu, kemudian cepat angkat tangannya. Saya, Bu. Oke, kepada D5 kelompok 2, jawabannya apa? C, Bu. C. Asam. Asam ya. Kita lihat jawabannya ya. Kami juga C, Bu. No. 1. Oke, benar ya. Oke, untuk soal nomor 2. Siapa yang menjawab? Saya, Bu. Oke, D5 lagi. Basa, Bu. Basa. Kita tengok jawabannya ya. Yeay. Kelompok 2 udah megang 2 pakai. Ini yang mau kami baca tadi soalnya. Tidak. Cepat, makanya cepat. Saya, Bu. D5 lagi ya. Bu, 7, Bu. 7. Oke, D5 ya. Bu, kasih kesempatan kami ya. Bener ya? Kosong. Selanjutnya, pertanyaan keempat. Ayo cepat. Saya, Bu. Saya, Bu. Ulang. Tunggu. 1, tunggu dulu. Turun dulu. 1, tunggu dulu. 1, 2. Oke, D5. C, Bu. C. C, Bu. C. Jadi main duluan. C. C, kita lihat jawabannya ya. Betul. Ini pertanyaan yang terakhir. Ayo kita kelompok 1. Semangat. Ayo cepat. Ayo. Saya. Kita kasih kesempatan orang ini ya. Iya, Dian. Pada Dian, Debu, cuka dan sabun. Salah. yakin, Bu. Salah itu. Benar. Salah. Poinnya 4-1. 1. Karena kelompok 2 sudah memenangkan kuis ini, di sini gua akan beri kalian cinta. Jadi kelompok 1 kurang ini ya. Kurang Mereka curang, Bu. Kami masih apa, Bu? Makanya kita harus kecepatan. Kami dari karena kami dari samping, Bu. Jadi tulisannya Makanya kita harus belajar lebih cepat lagi, pahamin. Ini tuh kelompok 1. Ini kalau kalian belajar udah cinta. kami tahu Oke, untuk kelompok 1 kalian harus lebih gercep lagi, harus lebih memahami materinya. Makanya sebelum kita memasuki materi, kalian harus belajar dulu. Berarti kelompok 2 itu udah dari dulu belajar. Tapi tenang aja, kalian tetap dapat cinta. Ini kalau kalian beruntung ada berdua cintaku. Iya. Kan tetap cinta. Biar orang ini juga terima hasilnya. Oke. Terima kasih, Bu. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, siapa yang mau menyimpulkan? Satu orang. Ayo cepat. Dari kelompok yang menang katanya. Yang kalah lah. Kalian lebih ini. tapi ini, Bu, karena orang itu lebih paham. Udah bilang Gitu aja. lah, Bu. Berarti kalian nggak mau memahami. Paham. Oke, siapa yang mau aja lah. Oke, Astrid, pada Astrid, persilakan. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, asam itu merupakan zat yang menghasilkan ion H+ dan memiliki pH kurang dari 7. Nah, kalau basa itu zat yang menghasilkan ion OH- dan memiliki pH yang lebih dari 7. Selanjutnya, ciri-ciri lautan asam itu yaitu biasanya dia rasanya masam dan jika
diuji menggunakan lakmus birunya itu akan berubah menjadi warna merah. Nah, ciri untuk lautan bahasa yaitu biasanya terasa licin atau pahit, dan kalau diuji menggunakan lakmus, dia biasanya kalau lakmus merah itu berubah menjadi biru dan biru menjadi biru. Nah, untuk indikator yang digunakan ada beberapa indikator alami yang umumnya gampang kita temui, yang bisa juga untuk mengidentifikasi apakah sesuatu itu bersifat asam atau basa. Contohnya menggunakan larutan kunyit sama bunga sepatu. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih jawabannya pada Astri. Kita beri applause dulu. Nah, oke, jadi benar ya anak-anak, karena kita hari ini sudah mempelajari tentang materi asam basa, di mana asam itu tadi kan kata Astri benar ya. Kalau asam itu dia biasanya dia memiliki rasa yang masam, kemudian pH-nya kurang dari 7, kemudian dia menghasilkan ion H+ ketika dilarutkan dalam air. Sedangkan basa itu biasanya dia terasa pahit, kemudian terasa licin bila terkena air panas. Kemudian dia memiliki pH lebih dari 7 dan dia menghasilkan ion OH ketika dilarutkan dalam air. Selanjutnya kita dapat mengetahui sifat-sifat perubahan warna dari asam dan basa dengan menggunakan indikator alami dan kertas lakmus. Oke, semoga kalian dapat memahami pelajaran kita hari ini. Untuk tugasnya Ibu akan share ke PA Group ya. Ya. Selanjutnya kita akan belajar mengenai larutan penyangga atau buffer. Oke, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita berdoa untuk ketua kelas. Dipimpin doanya, Nak. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu izin ya. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.